Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kali ini berada pada pertemuan yang ke-28 untuk kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dan kali ini kita berada di bab yang ke-38. Bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma haramallah faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah. Bab tentang siapa saja yang mentaati para ulama, mentaati para umara, para pemimpin di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, maka sungguh mereka telah menjadikan ulama dan para pemimpin ini sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kok dikatakan para ulama dan para pemimpin ini mereka menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah? Karena ditaati di dalam hal yang menjadi kekhususan Allah, yaitu yang menjadi kekhususan Allah itu adalah menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Maka ketika ada para ulama yang mungkin keliru dalam ijtihadnya sehingga menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian ada orang yang mengetahui hal itu dan kemudian demi untuk mengikuti ulama tersebut dia rela untuk mengikuti kesalahannya, dia mengikuti apa yang dihalalkan oleh para ulama ini, sedangkan mereka pada hakikatnya keliru dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, maka mereka telah memberikan sifat kekhususan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para ulama ini. Termasuk juga para pemimpin, ketika para pemimpin menetapkan suatu hal di dalam perkara yang haram dihalalkan olehnya, kemudian orang-orang mengetahui namun tetap mengikutinya sebagai wujud kepatuhan, ketundukan kepada pemimpin tersebut, maka dia telah memberikan hak kekhususan Allah kepada pemimpin ini di dalam membuat pensyariatan. Maka ini termasuk bagian daripada syirik besar yang bisa mengeluarkan manusia dari agama. Disebutkan di sini beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan yushiku an yunzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir-hampir diturunkan atas kalian batu dari langit. Maksudnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taqulun, sedangkan kalian mengatakan qala Abu Bakrin wa Umar. Abu Bakar berpendapat demikian, Umar berpendapat demikian. Jadi pernah di masa Ibnu Abbas ini, Ibnu Abbas menerangkan tentang kaitannya dengan fikih haji ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan haji tamattu'. Diterangkan oleh Ibnu Abbas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini. Namun kemudian orang-orang itu membenturkan sabda Nabi ini kepada pendapat Abu Bakar dan Umar, di mana pendapat Abu Bakar dan Umar kala itu mereka berpendapat agar supaya kaum muslimin itu berhaji dengan haji ifrad, haji yang tidak disertai dengan umrah, agar supaya orang-orang itu akan sering kembali ke Baitul Haram sehingga Baitul Haram tidak dalam keadaan sepi. Ini jihadnya Abu Bakar dan Umar. Namun ketika disampaikan sabda Nabi kepada orang-orang, kemudian orang-orang membenturkannya dengan pendapat-pendapat manusia yang lain, maka Ibnu Abbas marah sehingga menerangkan hampir-hampir kalian diazab karena hal ini. Ini menandakan bahwa wajibnya kita tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak termasuk adab yang baik adalah ketika sabda Nabi disampaikan kemudian dibenturkan dengan pendapat-pendapat fulan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Aku merasa heran bagi sekelompok manusia yang mereka mengetahui tentang isnad, tentang rantai periwayatan dan tentang kesahihannya. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang mereka ini mengetahui tentang ilmu hadis, bisa memilah-milah mana hadis yang sahih dan yang dhaif. Kemudian menurut Imam Ahmad, wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan, namun mereka tetap berpegangan kepada pendapat Sufyan. Mereka tidak mengambil hadis itu sebagai sumber untuk mereka memahami bagian daripada agama ini, tapi tetap mengekor kepada pendapat manusia.
Padahal mereka adalah orang yang memiliki kapasitas ilmu yang sudah cukup untuk berijtihad. Wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya, perintah Nabi SAW, ya, mereka berhati-hati dari tertimpa atas mereka fitnah atau tertimpa atas mereka azab yang pedih. Kata Imam Ahmad, atadri mal fitnah? Apakah kamu tahu apa itu fitnah? Al fitnatu asyirku. Fitnah yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Ya. Kata beliau, la'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un min az-zayghi fayahlak. Ya, bisa jadi ada orang itu yang menolak sebagian sabda Nabi SAW, ya, lebih memilih pendapat-pendapat manusia yang lain. Ya, itu kemudian muncul di dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan, maka kemudian dia cenderung kepada penyimpangan itu dan dia kemudian binasa karenanya. Ya, jadi apabila dalil telah dipahami, kemudian dipahami pula bagaimana mengamalkan dalil tersebut, maka hendaklah dia amalkan, dia terima. Ya, jangan kemudian dia membenturkan dalil itu kepada pendapat manusia yang lain yang bisa salah dan bisa benar. Ya, terutama bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama dan ahli ilmu. Ya, mereka memahami dalil, maka mereka beramal dengan sebab dalil itu. Ya, dan mereka ya tidak diperkenankan untuk berpaling dari dalil kemudian mengambil pendapat ulama atau pendapat manusia yang dia tidak ketahui dalilnya. Kemudian ya disebutkan di sini dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra hadhil ayah. Ya, di mana beliau pernah mendengar Nabi SAW membaca ayat ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan para ulama-ulama mereka dan pendeta-pendeta atau ahli-ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Maka Adi bin Hatim mengatakan, ya, faqultu lahu, aku berkata kepada Nabi, inna lasna na'buduhum, sesungguhnya kami dulu ya tidak menyembah mereka. Ya, jadi Adi bin Hatim ini adalah seorang ahlul kitab sebelum dia masuk Islam. Ya, menurut Adi bin Hatim bahwa orang-orang ahlul kitab tidak pernah menyembah kepada para pemimpin-pemimpin agama mereka. Maka Nabi menjelaskan maksud daripada ayat itu. Alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu. Ya, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, maka kemudian kalian ikut mengharamkannya. Wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. Dan mereka menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, maka kemudian kamu mengikuti untuk menghalalkannya. Fakultu, maka aku mengatakan bala, tentu, ya benar wahai Rasulullah, seperti itulah wahai Rasulullah. Ya. Qala fatilka ibadatuhum, yang demikian itulah peribadatan mereka kepada pemimpin-pemimpin agama mereka. Ya, inilah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan mengenai haramnya dan termasuk bagian daripada kesyirikan di dalam mentaati siapapun selain Allah dan Rasulnya, di dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.